Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan hasil analisa yaitu perancangan sistem pengambilan keputusan jenjang karir pada PT A menggunakan metode web product. Dengan beranggotakan 4 orang yaitu Abdul Azizi, NIM 071, Salsabila Febrianti, NIM 082, Ahmad Sayu Firmansyah, NIM 096, dan Ahmad Wasiul Fikri, NIM 108. Untuk bab 1, latar belakang yaitu salah satu faktor terpenting dalam sebuah perusahaan adalah SDM atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap banyak aspek yang menentukan keberhasilan kerja suatu perusahaan dengan pengorganisasian SDM yang baik. Perusahaan diharapkan mampu menjalankan semua proses bisnis dengan baik. Namun di balik hal tersebut, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti jumlah karyawan yang besar. Hal ini menyebabkan perencanaan jalur karir untuk setiap karyawan menjadi sulit dan memakan banyak waktu. HRD dalam perusahaan juga belum tentu mengenal semua karyawan yang ada. Masalah ini dapat menjadi hambatan bagi pengembangan dan penentuan jenjang karir setiap karyawan. Maka dari itu, untuk memperlancar pelaksanaan proses kaderisasi jenjang karir setiap pegawai, dibuatlah sistem pengambilan keputusan atau SPK jenjang karir menggunakan metode web product yang bertujuan untuk mempermudah proses. Menurut Moore and James, SPK dapat digambarkan sebagai sistem berkemampuan untuk mendukung analisis data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, dan orientasi perencanaan masa depan. Metode yang dipilih adalah menggunakan metode web product, karena metode web product lebih efisien dan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat dan mudah. Metode WP atau web product memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan atau dibagi dengan nilai standar. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai jabatan positif dalam proses perkalian. Sementara bobot biaya berfungsi sebagai jabatan negatif. Sistem pengambilan keputusan yang akan dibuat diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang ada dalam pengelolaan jenjang karir ataupun pengelolaan SDM suatu perusahaan, agar SDM digunakan secara efektif dan efisien. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membuat sistem pengambilan keputusan efektif? Nomor 2, bagaimana rancangannya tepat untuk menghasilkan perhitungan yang akurat? Untuk tujuannya, yaitu nomor 1, mengetahui cara kerja metode web product dalam pemilihan jabatan. Untuk nomor 2, yaitu memudahkan pihak manajemen dalam memberi jabatan yang layak untuk para karyawan. Dan manfaatnya ada 3, yaitu yang pertama, dapat menempatkan karyawan pada posisi yang tepat di perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pada kaderisasi perusahaan. Yang ketiga, memberi motivasi untuk para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang serupa. Terdapat batasan masalah yaitu sistem pengambilan keputusan ini terbatas pada metode yang digunakan yaitu metode web product. Yang kedua, sistem pengambilan keputusan ini terbatas dalam metode software yang hanya dapat digunakan dalam PC. Yang ketiga, sistem ini terbatas pada kualifikasi karyawan dalam prestasi kerja. Untuk bab 2, yaitu landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Bab kedua, landasan teori. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang mampu memberikan kemampuan solusi dan dalam pemecahan masalah. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Konsep Decision Support System pertama kali dinyatakan oleh Michael S. Scott Morton pada tahun 1970 dengan istilah Management Decision System. Scott and Winston tahun 1993. Setelah pernyataan tersebut, beberapa perusahaan dan penguruan tinggi melakukan riset dan pengembangan konsep Decision Support System.
Pada dasarnya, sistem pengambilan keputusan dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan, mulai dari pengidentifikasian masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. Yang kedua, tipe-tipe sistem pengambilan keputusan. Penting untuk diketahui jika sistem pengambilan keputusan tidak mempunyai suatu model tertentu yang diterima maupun yang dipakai pada seluruh dunia. Selain itu, ada banyak teori sistem pengambilan keputusan yang diimplementasikan seperti terbawa sebagai cara untuk mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan tersebut. Berikut ini beberapa tipe dari SPK. Yang pertama, sistem pengambilan keputusan model pasif. Sistem pengambilan keputusan model pasif ialah model yang hanya mengumpulkan data dan mengorganisasikannya dengan efisien. Model ini umumnya tidak akan memberikan suatu keputusan yang khusus atau hanya bisa menampilkan datanya saja. Suatu sistem pengambilan keputusan aktif pada kenyataannya sanggup memproses data dengan secara eksplisit mau menampilkan berbagai solusi dari data yang sudah terkumpul. Yang kedua, sistem pengambilan keputusan model aktif. Sistem pengambilan keputusan model aktif kebalikan dari model pasif. Model ini mampu memproses data dan secara eksplisit menunjukkan solusi dari data yang sudah diperoleh. Meskipun harus diingat bahwa intervensi manusia terdapat data tidak bisa dipungkiri lagi. Contohnya data yang kotor atau data yang sampah tentunya akan menghasilkan keluaran yang kotor pula. Yang ketiga, data drive DSS. Data drive DSS akan memfokuskan diri pada pengumpulan data yang akan dimanipulasi supaya cocok dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Bisa berupa data internal atau eksternal dan mempunyai berbagai format. Oleh karena itu sangat penting bahwa data yang dikumpulkan dan digolongkan secara sekuensial, misalnya data penjualan harian interfactory pada tahun sebelumnya, anggaran operasional dari satu periode ke periode lainnya, dan sebagainya. Yang berikutnya, Knowledge Driven DSS. Knowledge Driven DSS merupakan tipe sistem pengambilan keputusan yang memakai aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam komputer yang nantinya digunakan untuk menentukan apakah keputusan hasil harus diambil. Contohnya batasan berhenti pada perdagangan bursa. Yang berikutnya tipe DSS lainnya. Selain keempat tipe sistem pengambilan keputusan di atas, ada pula model drive DSS kooperatif dan communication driven. Kemudian ketiga, karakteristik sistem pengambilan keputusan. Beberapa karakteristik DSS membedakan dengan sistem informasi lainnya adalah: pertama, berfungsi untuk membantu proses pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Berikutnya, bekerja dengan melakukan kombinasi model-model dan teknik-teknik analisis dengan memasukkan data yang telah Anda dan fungsi pencari informasi. Kemudian dibuat dengan menggunakan bentuk yang memudahkan pemakai dengan berbagai instruktur yang interaktif sehingga tidak perlu seorang ahli komputer untuk menggunakannya. Dan sedangkan mungkin dibuat dengan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan lingkungan dan kebutuhan pemakai. Yang terakhir, keunikannya terletak pada dimungkinkannya intuisi dan penilai pribadi pengambilan keputusan untuk turut dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian keempat, jenis sistem pengambilan keputusan. Usaha berikutnya adalah mendefinisikan konsep DSS diakui oleh Stephen L. Alter. Alter melakukan studi terdapat 56 sistem penunjang keputusan yang digunakan pada waktu itu. Studi tersebut memberikan pengetahuan dalam mengidentifikasi 6 jenis DSS, yaitu yang pertama, Street Information Elemental, mengambil elemen informasi. Yang kedua, Analysis Enterprise File, menganalisa semua file. Yang ketiga, Paradise Report for Multiple Files, menyimpan laporan standar dari berbagai file. Yang keempat, Estimate Decision Correlation, melamarkan akibat dari keputusan. Yang kelima, Process Decision, mengusulkan keputusan. Yang enam, Make Decision, membuat keputusan. Kemudian yang kelima, manfaat sistem pengambilan keputusan bagi perusahaan.
Manfaat yang pertama meningkatkan efisiensi pribadi, kemudian mempercepat pemecahan masalah, memfasilitasi komunikasi antar pribadi, kemudian mempromosikan pembelajaran atau pelatihan, meningkatkan pengendalian organisasi, menghasilkan bukti baru untuk mendukung keputusan, menciptakan keunggulan kompetitif melalui kompetisi, terus mendorong eksplorasi dan menemukan pada bagian dari pengambilan keputusan, membantu otomatisasi proses manajemen, dan terakhir dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Kemudian bab ketiga akan diterangkan oleh teman saya, silahkan. Untuk bab 3 sendiri yaitu metodologi penelitian yang memiliki alur penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, merancang sistem dan tahapan desain. Yang keempat, implementasi sistem. Dan yang terakhir yaitu evaluasi sistem. Untuk struktur organisasi, PTA memiliki struktur organisasi yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab memberikan pelayanan dalam peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Selain itu, dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Struktur organisasi di PTA ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi tentang struktur organisasi, dipimpin oleh seorang direktur. Di bawah direktur, sebagai pelaksana tugas dilakukan oleh seorang manajer marketing, accounting, finance, admin accounting, kepala gudang, supir, dan helper. Untuk selanjutnya, secara keseluruhan struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, untuk gambarnya seperti ini. Dan wewenang tanggung jawabnya yaitu yang pertama, direktur memimpin seluruh perusahaan dan pengambilan keuntungan dan keputusan. Yang kedua, manajer perusahaan bertanggung jawab atas mengelola perusahaan dari arahan pemilik perusahaan, mengatasi masalah perusahaan, mengevaluasi kinerja karyawan, dan meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, accounting menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan mengecek transaksi perusahaan. Yang keempat, ada finance, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran gaji karyawan, menerima tagihan pembayaran dari customer, dan mengkontrol keuangan perusahaan. Yang kelima, admin accounting, mengatur administrasi perusahaan, mengkontrol penjualan perusahaan, dan membuat laporan penjualan per bulan. Untuk helper, nomor 6 yaitu mengecek barang yang akan diantar, membantu supir. Yang ketujuh, kepala gudang, mengatur stok keluar masuk, cek stok tiap bulan, dan mengatur gudang. Yang terakhir yaitu supir, mengantar barang sesuai tujuan, wajib datang tepat waktu ke lokasi yang dituju, dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam berkendara di lokasi. Untuk bab selanjutnya, bab 4, analisis dan implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu bab tentang analisis dan implementasi. Untuk analisis, pengertiannya yaitu langkah pemahaman permasalahan yang akan dipecahkan sebelum mengambil tindakan yang akan dibuat. Kemudian yang analisis dalam sistem yang berjalan yaitu dalam menjalankan operasional perusahaan, PTA memberikan penghargaan terhadap karyawan dengan cara memilih karyawan terbaik setiap tahun. Kemudian pemilihan karyawan terbaik dinilai oleh tim penilai yaitu manajer. Untuk kriterianya yaitu ada disiplin, loyalitas, hasil kerja, dan kerjasama. Kemudian untuk analisis sistem baru yaitu setelah melakukan analisis terhadap sistem yang sebelumnya, penulis mencoba untuk mengembangkan sebuah sistem baru, yaitu dengan menerima input, kriteria, dan nilai dari karyawan sebagai nilai alternatif. Kemudian akan diproses menggunakan metode weight product dan menghasilkan keluaran berupa ranking, berupa bobot penilaian karyawan terbaik juga. Terus untuk flowchart-nya seperti ini. Jadi di bagian admin melakukan input data karyawan, kemudian bagian manajer data karyawan diproses di penilaian, kemudian setuju atau tidak apakah masuk dalam karyawan terbaik atau tidak, kemudian outputnya di bagian direktur. Kemudian untuk ERD ada
manajer, kemudian data alternatif dan nilai data kriteria sebagai apa namanya indukan. Kemudian untuk atributnya ada username password di bagian manajer, kemudian ID karyawan, nama karyawan, nilai vektor S dan V, kemudian ada pilihan masuk ke nilai dan data kriteria. Kemudian untuk analisis kebutuhan metode weight product ada beberapa kriteria, yaitu kriteria disiplin, loyalitas, hasil kerja, dan kerjasama. Setiap kriteria memiliki keterangan dan rank nilai yang sama, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk dengan rank seperti yang disebutkan di gambar ini dan nilai yang disebutkan di gambar. Setelah menentukan nilai pada masing-masing kriteria, maka ada pembobotan. Untuk bobot tertinggi yaitu 5 pada kriteria disiplin dengan kode C1, kemudian disusul dengan loyalitas dengan nilai 4, kemudian hasil kerja dan kerjasama. Kemudian untuk perhitungannya dengan rumus W sama WJ sama dengan WJ per total WJ, yaitu W yang di atas ini merupakan nilai bobot dan jumlah W yang di bawah adalah jumlah dari total bobot. Jadi misalnya W1 yaitu perhitungan dari disiplin yaitu 5 per 14 yaitu 0,36, kemudian W2 0,29 dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk hasil dari perhitungan tersebut diperoleh seperti pada tabel berikut dengan total bobot sama dengan 1. Lalu untuk perhitungan selanjutnya yaitu nilai vektor S. Untuk nama-nama kita ganti menjadi alternatif yaitu A1 sampai A5. Lalu penilaiannya seperti pada tabel berikut, nilainya berbeda-beda. Seperti contohnya Sari ini di bagian disiplin nilainya 4, kemudian kriteria lainnya 5, 4, 4, seperti itu. Begitu juga dengan yang bawahnya. Untuk perhitungan rumusnya seperti berikut, yaitu vektor S sama dengan WJ pangkat AWJ kali WIN pangkat AWN. Kemudian dimasukkan 4544 ini, yaitu nilai per orangnya, yaitu nilai yang ini tadi. Kemudian untuk 0,0-nya adalah bobot dari setiap kriteria. Diperoleh untuk yang Sari 4,2, kemudian siapa ini? Susan, Jeplin, Meili, Ida seperti yang disebutkan, seperti itu. Kemudian untuk vektor V selanjutnya yaitu dengan rumus vektor S per total dari vektor S, yaitu vektor yang sebelumnya. Untuk yang V1 4,25 per total, V2 3,46 per total, dan seterusnya. Kemudian hasilnya seperti pada gambar berikut. Kemudian di list pada tabel. Dari contoh di atas didapatkan hasil terbaik didapatkan oleh Meili dengan nilai 0,2218. Ini salah, yang benar 0,2361. Jadi Meili adalah masuk dalam kualifikasi karyawan terbaik, seperti itu. Kemudian untuk perancangan sistem informasi ada perancangan untuk login, seperti ini tampilannya. Ada form dan tombol untuk login dan batal. Kemudian untuk perancangan halaman utama ada tampilan untuk menampilkan data dan tombol tentang dan keluar. Kemudian untuk halaman input tampilannya seperti ini, ada tempat untuk kriteria, bobot, output data, dan tombol-tombol. Lalu perancangan halaman pengolahan data alternatif hampir sama juga, ada form untuk input, kemudian tombol baru, simpan, edit, hapus, keluar, dan output data. Kemudian untuk output juga seperti ini, ada tampilan output, tampilan nilai bobot, dan tombol periksa, simpan, keluar, seperti itu.
Yang bab selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari perancangan SPK ini yaitu aliran sistem yang sedang berjalan pada saat ini adalah menggunakan sistem manual dengan cara melakukan penilaian dan melakukan perhitungan manual dengan cara menambahkan skor pada penilaian karyawan, kemudian diurutkan dengan melihat skor tertinggi. Aplikasi SPK ini dirancang dengan alat bantu ERD dan flowchart pada PTA untuk membantu manajer dalam menghitung dan memilih mana karyawan terbaik. Lalu untuk saran, perlu perbaikan sistem yang lebih kompleks agar SPK ini dapat digunakan pada pemilihan karyawan terbaik pada PTA di masa yang akan datang. Lalu SPK ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam menentukan pemilihan karyawan terbaik di PTA maupun di PT lain dengan perhitungan yang sudah akurat, efektif, dan efisien. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 14 terkait perancangan SPK jenjang karir di PTA. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.